Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya pribadi, Depri Ferdian, kemudian ada Putri Nabila, Resta Aura Putri, Sarisma, Silva, Sophia, dan Teguh Fahrul Afnizar. Baik, pada video kali ini saya pribadi mewakili dari teman kelompok akan menjelaskan materi mengenai teori dan konsep kebutuhan dasar manusia. Baik, yang pertama, teori kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Setiap makhluk hidup memiliki sebuah kebutuhan dalam hidupnya, mulai dari hewan, tumbuhan, maupun manusia. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan membutuhkan air, sinar matahari, dan pupuk untuk tumbuh kembangnya. Begitu juga dengan hewan yang membutuhkan asupan makanan dan minuman untuk meneruskan hidupnya. Fenomena inilah yang disebut dengan kebutuhan. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow ini dikenal dengan teorinya, yakni hierarki kebutuhan. Yaitu ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki dan harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini yaitu kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan, kebutuhan akan nutrisi, kebutuhan eliminasi, kebutuhan akan istirahat dan tidur, kebutuhan temperatur, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan seks. Kemudian yang kedua ada kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di hidup ini manusia butuh rasa aman dan nyaman dengan tujuan memperoleh ketenangan batin. Selanjutnya, yang ketiga, ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki, yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia membutuhkan cinta dan rasa memiliki. Pada umumnya, manusia ingin mendapatkan sebuah pengakuan diri dari orang lain dan ingin diterima oleh semua pihak, baik teman, keluarga maupun tetangga. Selain itu, rasa cinta dan memiliki juga diharapkan oleh semua manusia. Perlu Anda ketahui bahwasannya manusia bisa memenuhi kebutuhan ini dengan bentuk mencari cinta dan rasa memiliki ataupun menyebar atau membagi cinta setelah kebutuhan akan keselamatan dan keamanan mereka terpenuhi. Kemudian yang keempat ada kebutuhan penghargaan dan harga diri. Pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk selalu eksis, ya, ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain, baik dari segi harga diri mereka maupun pencapaian mereka. Dalam hal ini, kebutuhan akan harga diri meliputi keinginan terhadap kekuasaan, kekuatan, pencapaian, kompetisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dalam hierarki kebutuhan menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang berada di tingkat paling tinggi. Tidak mudah untuk mengaktualisasikan diri karena untuk mencapai tingkat tersebut manusia harus mampu memiliki kinerja yang bagus dan memiliki kepribadian multidimensi yang matang agar bisa menyelesaikan sebuah problematika dalam hidupnya. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada faktor kondisi alam. Alam memiliki peran yang mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Kondisi alam berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi alam di mana individu tersebut tinggal. Kemudian yang kedua ada faktor kepercayaan agama yang dianut. Suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim tidak mengonsumsi segala makanan yang mengandung babi karena dalam ajaran agama Islam melarang hal tersebut atau istilahnya haram. Kemudian yang ketiga ada faktor adat istiadat. Sebuah adat istiadat yang muncul dari tradisi turun-temurun dan berlaku di masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena tradisi akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat yang berada di suatu tempat tertentu. Kemudian yang keempat ada faktor pekerjaan atau profesi.
Setiap profesi atau pekerjaan memiliki karakteristik masing-masing. Beragam profesi yang ada memiliki kebutuhan yang beragam pula. Sebagai contoh, seorang dokter membutuhkan alat bantu stetoskop sebagai pendukung pekerjaannya. Yang kemudian ada tingkat peradaban. Pada tingkat peradaban ini, perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, kualitas kehidupan manusia akan semakin meningkat pula. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki seseorang menjadi semakin tinggi. Kemudian yang keenam ada faktor umum. Pada faktor umum ini dimulai dari kelahiran, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Faktor usia berpengaruh terhadap kebutuhan hidup. Kebutuhan akan mengikuti pertumbuhan usia seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan seorang bayi berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Kemudian kebutuhan anak-anak juga berbeda dari kebutuhan orang tua. Baik, yang ketujuh ada faktor tingkat kepuasan. Manusia lahir membawa sifat unik. Suatu dengan yang lain tidak pernah ada yang identik. Begitu juga dengan pemenuhan tingkat kepuasan. Setiap manusia memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedelapan ada faktor hobi atau kegemaran. Penyebab seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda yang berikutnya adalah faktor hobi dan kegemaran. Hobi dan kegemaran sangat beragam. Sebagai contoh, seorang yang hobi bermain musik, gitar akan membutuhkan gitar, bukan alat pancing. Selanjutnya yang ke-9 ada faktor pendidikan. Pendidikan di negara kita berjenjang dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini memiliki adil terhadap kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, anak PAUD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak SD. Anak SD memiliki kebutuhan yang berbeda juga dengan mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa, kebutuhannya beda dengan anak PAUD. Kemudian yang terakhir ada faktor jenis kelamin. Nah, secara kodrati, manusia diciptakan ada pria dan juga ada wanita. Masing-masing memiliki kodrat lahir yang berbeda-beda. Secara kasat mata, fisik pria berbeda dengan wanita. Bahkan dapat dikatakan kebutuhan wanita bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pria. Nah, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari kelompok kami tentang kebutuhan dasar manusia. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.